Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan channel kami Aan Automobil. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Langsung saja kita lakukan proses pembersihan pada sistem pendinginan terkhusus untuk radiator. Caranya pertama-tama lepas selang radiator bagian atas seperti teman-teman lihat pada video ini. Kemudian tutup radiator atas dengan menggunakan plastik atau yang lainnya, bisa dengan menggunakan kain dan sejenisnya. Setelah tertutup, buka tutup radiatornya. Kita masukkan selang air. Air ini bisa dari keran rumah atau sejenisnya. Jadi kita gunakan untuk melakukan pembersihan di dalam sistem pendinginan atau yang biasa kita kenal flushing sistem pendinginan. Jadi caranya seperti ini. Kita masukkan selang ke dalam tutup radiator atau bagian atas radiator. Perlahan kita gas sampai 3000 rpm. Jadi pelan-pelan kita gas dan kita tahan untuk waktu tertentu sampai air pada selang sistem pendinginan bagian atas mengalir. Terlihat warna sisa coolant warna hijau agak kecoklat-coklatan. Ini menandakan proses sirkulasi sedang berjalan. Jadi untuk melakukan proses ini, untuk AC mobil jangan sampai dinyalakan, karena jika dinyalakan maka motor fan akan menyala. Jadi kita lepas selangnya, kita masukkan air dari selang, kemudian kita gas, dan selanjutnya sisa-sisa dari kerak serta kotoran serta coolant akan keluar seperti pada video ini teman-teman. Jadi tujuan dari proses ini pertama untuk membersihkan kerak-kerak pada radiator atau pada saluran dari sistem pendinginan. Yang kedua dilakukan untuk mengganti coolant agar coolant yang baru benar-benar bersih, tidak bercampur dengan coolant yang lama, sehingga hasil dari penggantian coolant tersebut maksimal dan mesin kembali fit kembali. Jadi cara-cara ini cara yang sangat mudah dan simpel, teman-teman bisa lakukan di rumah sendiri. Cukup membeli baik coolant dari Nissan atau aftermarket yang dirasa teman-teman bisa digunakan. Cuma untuk rekomendasi baiknya sih menggunakan coolant ori bawaannya Nissan, karena usia pakai yang relatif lama dengan harga yang kira-kira terjangkau juga menurut kami teman-teman. Jadi lakukan proses ini sampai benar-benar air yang keluar dari selang bersih tanpa ada sisa seperti pada video ini. Nah, jadi untuk beberapa saat kita skip videonya sampai benar-benar bersih seperti ini. Jadi kalau sudah bersih airnya atau yang keluar dari selangnya sudah bersih, teman-teman bisa mengganti air yang ada di sistem radiator yang telah kita masukkan dengan air keran. Bisa kita pakai air aki yang netral yang biasanya warna biru tutupnya, bukan air zur. Atau teman-teman bisa juga menggunakan air dari kondensasi AC rumahan. Jadi AC rumahan itu juga bagus buat sistem pendinginan. Jika dirasa cukup, teman-teman bisa menambahkan coolant. Jadi kalau emang dirasa air yang kita masukkan tuh udah cukup untuk mengganti air keran tersebut, kira-kira antara 6 literan kurang lebihnya untuk kapasitas mobil. Jadi teman-teman bisa melanjutkan untuk proses pengisian air coolant. Untuk coolantnya ini kita pakai ori Nissan teman-teman. Jadi
coolant-nya memang pure murni coolant tanpa ada campuran air. Jadi kita bisa campurkan ke dalam sistem radiator atau sistem pendinginan. Jadi nanti air yang tadinya kita udah masukkan akan bercampur sendiri dengan coolant. Cuman penting buat teman-teman ketahui kapasitas dari sistem pendinginannya itu kurang lebih 6-7 liter. Perbandingan air sama coolant itu rata-rata antara 30/70. 30-nya itu coolant, 70-nya itu air. Jadi kalau dirasa untuk kapasitasnya 7 liter, teman-teman bisa menggunakan coolant 3 botol atau 3 liter. Jadi yang 4 liternya air yang kita sudah masukkan di awal tadi. Nah, setelah habis kita masukkan lagi coolant yang kedua dan sampai coolant yang ketiga. Jangan lupa untuk reservoir kita sisakan coolant setengah botol yang kemudian kita akan campur dengan air. Jadi 3 liter tersebut jangan teman-teman habiskan untuk di sistem radiatornya saja, melainkan kita harus sisakan beberapa liter atau setengah liter untuk kita isi pada reservoir tank. Nah, jika sudah hampir 3 liter, maka pada saluran atau selang radiator atas warnanya akan berubah mengikuti warna coolant, teman-teman. Jadi kalau seperti ini air dan coolant sudah bercampur. Jadi selanjutnya kita matikan mesin, kita pasang kembali selang ke radiatornya, dan jangan lupa pasang klemnya teman-teman agar tidak lepas. Ini paling fatal teman-teman, jangan sampai kleman ini tidak terpasang. Jika sampai ini tidak terpasang akan mengakibatkan selang lepas atau air rembes sehingga menyebabkan overheat teman-teman. Jadi hal-hal yang paling krusial dari proses pembersihan ini adalah terletak pada klemnya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya jika dirasa sudah sesuai, karena ketika kita pasang dari selang radiator bagian atas kemungkinan akan ada sisa air yang terbuang. Jadi kita harus menambahkan. Bisa ditambahkan dengan coolant atau air teman-teman. Jadi pastikan saja coolant yang masuk ke dalam sistem pendinginan antara 2,5 liter atau sampai 3 liter. Nah, itu setengah dari botol coolant kita masukkan ke sistem reservoirnya atau ke tangki radiatornya. Tangki reservoir radiator teman-teman. Jadi cadangan air aki dari sini kita bisa pantau. Usahakan untuk mengisi tangki reservoir di atas dari maksimal, karena kalau dingin dia akan berkurang kembali. Oke teman-teman, demikian video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman agar bisa dikerjakan di rumah tanpa harus datang ke bengkel. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa juga datang ke bengkel kami Aan Automobil. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.